Assalamualaikum 2203055020 angkatan 2022. Mata kuliah Isu Mutakhir Gizi. Adapun tugas yang diberikan, 4 perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang kedua, 10 tata langkah laksana gizi buruk di layanan rawat jalan. 4 fase. Perawatan dan pengobatan gizi buruk terdiri dari 4 fase penting yang dirancang untuk menangani kondisi balita secara komprehensif. Masing-masing fase memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda. Yang pertama, fase stabilisasi. Fase ini adalah fase awal dalam tata laksana gizi buruk, di mana fokus utamanya untuk menstabilkan kondisi balita yang biasanya berlangsung selama 1-2 hari, namun bisa diperpanjang hingga 1 minggu tergantung pada kondisi klinis. Pada fase ini, berbagai parameter vital balita seperti denyut nadi, frekuensi pernapasan, suhu tubuh, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan makanan, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, serta berat badan dipantau secara ketat. Makanan yang diberikan pada fase ini rendah energi dan protein untuk menghindari kelebihan beban metabolik. Yang kedua, fase transisi. Fase ini merupakan masa peralihan dari fase stabilisasi menuju fase rehabilitasi. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada tubuh balita untuk beradaptasi terhadap peningkatan asupan energi dan protein secara bertahap. Fase ini biasanya berlangsung selama 2-3 hari, di mana pemberian kalori mulai ditingkatkan. Tetapi tetap hati-hati untuk memastikan tubuh balita tidak mengalami kesulitan metabolik akibat peningkatan beban makanan. Yang ketiga, fase rehabilitasi. Pada fase ini, pemberian makanan dengan energi tinggi dilakukan untuk mencapai pertumbuhan kejar, rate of growth. Dalam fase ini, kebutuhan energi ditingkatkan menjadi 150-220 kilokalori berat badan per hari. Dengan menggunakan makanan formula khusus seperti formula 100 ataupun ready-to-use therapeutic food yang kaya akan energi dan protein. Fase ini dapat dilakukan di layanan rawat jalan ataupun rawat inap, tergantung pada fasilitas yang tersedia. Dengan lama perawatan sekitar 2-4 minggu, keberhasilan terapi dinilai dari peningkatan berat badan balita. Adapun fase terakhir yaitu fase tindak lanjut. Fase ini adalah fase pemulihan lanjutan setelah balita keluar dari perawatan. Pada fase ini, balita tetap diberikan makanan yang mengandung energi tinggi, baik dari makanan keluarga yang diperkaya ataupun melalui pemberian makanan tambahan pemulihan. Pemantauan berat badan serta status gizi tetap dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pertumbuhan kejar terus berlangsung hingga mencapai status gizi yang normal. Adapun materi kedua, 10 langkah tata laksana gizi buruk di layanan rawat jalan. WHO merekomendasikan 10 langkah yang harus dilakukan dalam perawatan anak balita yang mengalami gizi buruk. Langkah-langkah ini dirancang untuk menangani kondisi anak secara komprehensif, baik dari segi medis, gizi maupun stimulasi perkembangan. Yang pertama, mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Anak-anak dengan gizi buruk secara sangat berisiko mengalami hipoglikemia, kadar gula darah rendah. Jika fasilitas tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua balita gizi buruk harus dianggap mengalami hipoglikemia. Penanganan dilakukan dengan cara memberikan 50 ml larutan glukosa 10% secara oral atau 1 sendok teh gula pasir dicampur dengan 50 ml air. Balita yang tidak mampu minum diberikan larutan glukosa melalui pipa nasogastrik. Yang kedua, mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia sering terjadi pada balita gizi buruk akibat rendahnya cadangan energi dalam tubuh. Hipotermia adalah kondisi di mana suhu tubuh turun menjadi 36 derajat Celcius dan dapat memperburuk keadaan balita, terutama jika disertai hipoglikemia. Untuk mengatasi,
balita harus dibalut dengan pakaian hangat dan selimut, termasuk penutup kepala serta dijauhkan dari lingkungan dingin. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan secara teratur. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Balita dengan gizi buruk seringkali mengalami dehidrasi, terutama jika mereka menderita diare. Untuk penanganan dehidrasi digunakan larutan khusus yang disebut Resomal, Rehydration Solution for Malnutrition, yang memiliki kandungan natrium yang lebih rendah dan kalium yang tinggi dibandingkan oralit biasa. Cairan ini diberikan secara bertahap baik melalui oral ataupun pipa nasogastrik jika anak tidak bisa minum. Selanjutnya yang keempat, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada balita gizi buruk sering terjadi gangguan keseimbangan elektrolit, terutama pada kekurangan kalium dan magnesium. Untuk memperbaiki kondisi ini, diberikan larutan mineral mix yang mengandung kalium, magnesium, dan zinc yang dicampurkan ke dalam makanan atau cairan seperti Resomal atau Formula 75 dan Formula 100. Yang kelima, mengobati infeksi. Balita dengan gizi buruk sangat rentan terhadap infeksi karena kekebalan tubuh mereka yang rendah. Gejala infeksi seperti demam mungkin tidak terlalu terlihat. Oleh karena itu, semua balita dengan gizi buruk harus dianggap memiliki infeksi dan diberikan antibiotik spektrum luas. Pada balita usia di atas 6 bulan yang belum diimunisasi, imunisasi campak diberikan sebelum balita keluar dari perawatan. Yang keenam, mengatasi kekurangan zat gizi mikro. Defisiensi vitamin dan mineral hampir selalu terjadi pada balita gizi buruk. Namun, zat besi tidak diberikan pada fase awal atau stabilisasi dan transisi karena dapat memperburuk infeksi. Zat besi baru diberikan ketika anak sudah memasuki fase rehabilitasi. Suplementasi vitamin A harus diberikan jika ada tanda klinis kekurangan vitamin A atau jika balita pernah terkena campak dalam 3 bulan terakhir. Selanjutnya, memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Pada fase stabilisasi dan transisi, makanan yang diberikan memiliki energi dan protein yang rendah untuk menghindari beban metabolik yang berlebihan. Nah, pada fase ini, secara bertahap asupan kalori ditingkatkan agar tubuh balita mulai beradaptasi. Selanjutnya yang ke-8, memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi, balita yang diberikan makanan dengan energi tinggi agar pertumbuhan kejar dapat terjadi. Pemberian makanan dilakukan dengan formula 100 atau RUTF disertai makanan tambahan lain yang padat energi dan protein. Pemantauan dilakukan untuk melihat kenaikan berat badan yang diharapkan. Selanjutnya yang ke-9, memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Balita dengan gizi buruk sering mengalami keterlambatan perkembangan mental dan fisik. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan stimulasi mental dan emosional yang memadai. Kegiatan bermain, interaksi sosial, dan stimulasi sensorik yang sangat penting untuk membantu perkembangan anak kembali normal. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat penting dalam proses ini. Dan yang terakhir, menyiapkan tindak lanjut setelah perawatan. Setelah balita keluar dari perawatan, pemantauan tumbuh kembang serta asupan makanan yang harus tetap dilakukan. Balita harus dipantau secara berkala oleh petugas kesehatan untuk memastikan bahwa pertumbuhan kejar terus berlangsung dan tidak ada kekambuhan. Sekian pembacaan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.